Oke, ketemu lagi dengan saya. Nah, hari ini saya akan membahas untuk penghitungan biaya dari supply chain. Nah, di sini aku juga mempunyai sebuah kasus di mana di sini ada 4 pabrik, kemudian ada fix cost-nya, kemudian ada variable cost-nya. Nah, ini ada di sejumlah pasar yang akan dimasuki, kemudian ini ada kapasitasnya, dan ini adalah permintaan pasar. Kita akan hitung dari 4 pabrik ini untuk memenuhi kebutuhan dari shopper ini, apakah kita harus semua produksi atau ada beberapa yang harus tidak diproduksi, harus produksi. Jadi di sini kita akan mengetahui pabrik mana yang masih bisa produksi dan nggak bisa produksi. Kemudian aku sudah mengcopy dari atas ke bawah. Nah, di sini sudah saya tandain ada hijau, ada yang kuning. Nah, di sini adalah data yang akan kita ambil. Oke. Nah, pertama fixed cost-nya kita ubah menjadi YI, fixed cost-nya, terus kapasitas kita supply dari pabrik, jadi kita ganti, kemudian yang dari permintaan kita ganti sampai ke pasar. Nah, di sini kita hitung ya totalnya. Pertama, total di Jatim berapa sampai ke pasarnya, sampai ke Sumsel, kemudian saldo dari pabriknya kita juga hitung berapa totalnya. Kemudian dari kapasitas ini yang ada di atas ini, potensi akan adanya kapasitas, sisa kapasitas. Contohnya mungkin di Surabaya ini ada 5.000 kapasitas, tapi mungkin tidak 100% akan dipakai. Mungkin cuma separuhnya kah, atau mungkin seperempatnya kah. Nah, di sini untuk perhitungannya adalah kapasitas kita kaliin di sini Y ini nanti adalah angka ya, antara 1 dengan 0. Kalau 0 itu berarti dia tidak produksi, kalau 1 berarti dia produksi. Kemudian dikurangi adalah 1 dari pabrik. Sini. Oke, kita tarik ke bawah ya. Gampang. Ya. Kemudian kita juga akan cari total fixed cost-nya. Total fixed cost-nya itu jadi perkalian antara Surabaya, kalau dia beroperasi di 1 di sini. Nah, di sini sudah punya rumus yang paling gampang. Yang paling gampang itu pakai sum product. Sum product seperti ini sama dengan sum product. Nah, sum product. Nah, ini kita ambil di sini. Kemudian kedua di sini. Bentar. Nah, udah ini total variable cost sama variable cost-nya itu adalah yang di sini. Nah, untuk mencarinya sum product, dan kita blok. Pastiin jumlah baris dan kolomnya sama ya. Kemudian total cost ini adalah total dari fixed cost ditambah total variable cost. Ketika sudah kita dapat datasnya semua, kita bisa langsung untuk melakukan analisa. Nah, analisa di sini kita pakai nama solve di data ya, di menu data di solve. Ini kita bisa ambil di sini, kita klik. Nah, kemudian di sini kita objek-objek yang akan kita basic adalah karena total cost-nya ya. Kemudian kita klik di minimal. Kemudian ini variabel mana sih yang data yang kita ambil? Data yang kita ambil di sini. Nah, setelah itu kemudian kita harus memasukkan batasan. Batasan di sini ada di sini. Batasan. Oke, yang pertama, batasan adalah sampai ke pasar itu harus sama dengan permintaan.
Jadi total ini harus sama dengan total permintaan. Kemudian supply ke pabrik, supply itu di sini itu harus lebih kecil atau sama dengan kapasitas. Jadi nggak boleh melebihi kapasitas. Nah, yang ini tidak boleh melebihi kapasitas. Terus kemudian kita akan di sini XG ini tidak boleh 0 atau nggak boleh dari 0. Nah, ini berarti di sini nggak boleh dari 0. Ini nggak boleh 0. Kemudian kapasitas itu juga tidak boleh 0 ya. Dia harus lebih besar dari 0, nggak boleh minus. Terus kemudian di sini untuk angka sini kita pilih binary untuk biar dia angkanya harus sama 0. Kemudian di sini kadang-kadang untuk hasil dari angka di sini adalah dia itu enggak angka bulat atau pangkat, maka kita pakai integral. Oke, sudah. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita klik solve. Kita tunggu. Sudah keluar, kita klik oke. Nah, di sini udah kita lihat. Di sini total cost-nya adalah 81 M, 30 juta. Kemudian pabrik mana yang akan diberhentikan di sini ternyata di Pasuruan. Pasuruan ini kita tidak buat untuk produksi. Nah, ini sama ya, untuk permintaan sampai ke pasar nilainya sama. Dan di sini kita punya sisa kapasitas di Surabaya. Ternyata Surabaya itu dia akan sampai ke Jawa Timur sebanyak 2.000. Kemudian Jawa Tengah itu akan disalur dari pabrik Gresik. Jawa Barat akan dari Tangerang. Jakarta itu akan disalur dari Gresik dan Tangerang. Dan Samsel itu akan dari Tangerang. Nah, di sini kita lihat kapasitasnya 44.000 dan 2.000. Ini 5.000, berarti ada sisa 3.000. Jadi di sini kita bisa lihat pabrik mana yang memang tidak harus dilakukan proses produksi untuk mengambil cost yang paling minimal. Seperti itu. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin bisa kita sambung di lain waktu. Oke. Terima kasih.